bagaimana seorang hakim memutuskan satu perkara. Andai kata ada seseorang mengakui harta orang lain atau seumpama harta. وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القادر الذي أمرنا باجتناب النواهي وامتثال الأوامر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقتدر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنذر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الناصر وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم الآخر. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini mengumpulkan kita bersama-sama di tempat ini untuk berzikir mengingat kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadits tsalits wa tsalasun, hadis yang ke-33 dari 40 hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'ta an-nasu bi dahwahum labja'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu bisahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau diberikan kepada manusia dengan pengakuan mereka, niscaya mengakui mereka laki-laki itu akan harta orang lain dan darah mereka, tetapi saksi diperlukan atas orang yang mengakui, sedangkan sumpah itu diperlukan atas orang yang mengingkari. Hadis hasan riwayat Baihaqi. Para muhibbin rahimakumullah, ini hadis menerangkan tentang bagaimana seorang hakim memutuskan satu perkara. Andai kata ada seseorang mengakui harta orang lain atau seumpama harta, bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutuskan tentang perkara yang dihadapi itu. Para muhibbin rahimakumullah, contohnya seseorang mengakui harta orang lain. Ujar si A, sepeda motor B ini tuh ampun kok. Ujar si A, sepeda motor yang dipakainya si B ini itu tuh ampun kok, kada ampunnya.
makanya si A mengakui, sedangkan B mengingkari. Ujar bilang pun ini memang pakai ini. Nah akhirnya berperkara. Bagaimana seorang hakim memutuskan siapa yang dimenangkan? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mengakui itu, si A tadi mengakui, itu bisa menang kalau dia ada mempunyai bayyinah, saksi-saksi. Andai kata si A ini mengakui tidak ada saksinya, maka si B selaku orang yang mengingkari itu cukup diperlukan hanya sumpah semata. Nah, jadi ujar hakim, si A ikan mengakui sepeda motor si B itu ampun ikan, mana saksinya? Ujar si A, ini saksinya Pulan bin Pulan, seorang-orangnya 2 orang saksi. Ini saksi, ini mengetahui persis bahwa sepeda motor yang di itu sepeda motor yang meminjam dan aja meminjam. Di hadapan si Pulan bin Pulan, si B itu minjam tidak motor yang ada gak ampun sepeda motor itu. Nah, saksinya lengkap si A ini. Maka si hakim memutuskan bahwa sepeda motor yang dipakai B itu adalah milik si A. Karena saksinya ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata si hakim bertanya, ujar hakim, wahai si A, ikan mengakui sepeda motor yang dipakai B itu ampun ikan, mana ikan saksinya? Ujar si A, kan saksinya. Nah, saksinya memang kada bisa saksi, semalam menyatakan minjam itu kada ada orang, kada bisa ikut aja, kada ada saksinya. Si B disuruh bersumpah. B disuruh bersumpah. Karena si A kada bersaksi, si B bersumpah. Ujar si B, demi Allah wahai hakim, sepeda motor ini adalah sepeda motor ulun ampunnya. Nah, menanglah si B. Menang si B. Karena dia bersumpah, sepeda motor ini. Sedangkan A kada bersaksi menguatkannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini adalah hukum yang berkaitan dengan masalah duniawi. Pada hakikatnya ini barangkali kada seperti ini, tetapi hakim memutuskan mesti dengan cara demikian. Boleh jadi sepeda motor itu ampun A, sebab ini mainjam orang kada dia melihat dugaan juga, lalu si A ada saksi. Sedangkan si B ini orangnya durjana, orangnya jahat, orangnya bersumpah palsu, bisa aja terjadi. Maka hakim memutuskan itu ampun B. Nah, perkara ini di akhirat di hadapan Allah itu urusan lain lagi, karena itu urusan lain. Bahwa si B orangnya bersumpah palsu, sehingga sepeda motor diserahkan lawan B, itu urusannya lawan Allah. Tetapi untuk urusan di dalam dunia, hakim memutus B yang menang, karena wani bersumpah. Para muhibbin rahimakumullah, demikian pula andai kata si A ni orangnya jahat, ini wani mau saksi palsu, sepeda motor itu ampun B, surat-suratnya ada ampun si B. Ini memang muka si B itu sepeda motor, cuma si A ini hendak mengakui sepeda motor itu ujar si A. Ini mencari orang hakim baik berdua jadi saksi palsu. Nah, ini di hadapan hakim si A menyatakan B itu memakai sepeda motor ini, padahal ada ampun B juga. Nah,
Jadi kampung kok ujar si A. Ini saksinya ada nggak? Iya saksi bayaran. Saksi bayaran dibayari, aku diberi duit, disumpah, bersaksi diberi ini. Bersaksi bahwa saya tidak mengikuti bujur-bujur ampun si A. Padahal ada. Tapi karena ini wani bersaksi palsu, otomatis hakim memenangkan yang mendakwa yang mengakui itu. Perkara ini berdusta, perkara ini bersaksi palsu, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kainah. Menjelas hukum di dalam dunia memenangkan si A ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Oleh karena itu pentingnya masalah saksi ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menentang, sangat mengancam kepada orang-orang yang berani bersaksi palsu ini. Karena buat kita ada saksi palsu, apapun bisa kita memicu untuk orang. Karena hukum syariat demikian. Rumah yang didiami itu, ujar si A, itu rumahku. Ini makanya namun kemudian semalam itu, ini saksinya ada berdua. Dan saksi palsu. Keduakannya ke kehakiman, itu rumahku. Ini saksinya ada berdua. Aku disumpah bersaksi wani menang. Maka rumahku yang diambilnya oleh si A. Perkara di akhirat itu dengan Allah urusannya. Tapi dunia hakim memutuskan itu menang ampun si A. Walaupun kada bujur pada hakikatnya. Nah oleh karena itu saksi palsu ini sangat berat hukumannya. Siksanya sangat pedih. Dan dosanya pun termasuk dosa yang sangat besar. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ujar Nabi, maukah kalian aku kabarkan dengan dosa besar yang paling besar? Ini sudah dosa besar, tambahi pulang paling besar. Nomor satu, ujar Nabi, al-isyraku billah. Orang yang menyekutukan Allah. Itu kalau ada lagi dosa yang paling besar dari itu. Yang kedua, wa uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Orang tua yang menafkahinya, orang tua yang mengandunginya 9 bulan 9 hari dengan susah payah. Orang tua yang merawatinya, sekali sudah benar durhaka dalam kulitan. Ini dosanya nomor 2 sesudah menyekutukan Allah. Nah, nomor 3, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Persaksian palsu. Nah, persaksian palsu. Imam Az-Zahabi mengatakan, kenapa orang yang bersaksi palsu itu dosanya besar? Karena kalah bisa menang, menang bisa kalah. Orang menghitung suara pemilu aja, saksinya kada jujur. Menang bisa kalah, kalah bisa menang. Batal ya, sah, padahal mestinya menentu. Sah padakannya batal, karena pada jujur orangnya buang, batal, buang, padahal sah aja. Nah, karena saksi palsu mestinya menang, jadi kalah, kalah jadi menang. Jadi sangat berat hukumannya, dosanya orang yang berani melakukan persaksian palsu, persaksian bohong. Imam Zahabi mengatakan orang yang bersaksi bohong itu dia melakukan berbagai macam dosa besar. Kada sebutin. Pertama, al-kadzib wal iftira. Berdusta dan mengada-ada. Bahkan bisa bersumpah. Kan saksi itu disumpah. Bersaksi
disumpah dengan jujur, dengan benar, nah, menerangkan apa yang dilihat, yang didengar, itu kan bersumpah jadi saksi. Ini dilanggarnya satu. Yang kedua, orang yang jadi saksi ini zalaman ladzi syahida lahu bi an saqa ilaihi al haram. Orang yang jadi saksi palsu ini adalah menzalim orang yang dia menangkan. Orang yang bersaksi palsu menzalim kepada orang yang dia menangkan. Gimana menzalimnya? Dengan bahwa dia memberikan harta yang haram kepadanya atau ketidakbenaran kepadanya. Harta yang mestinya ampun orang karena ingin bersaksi palsu otomatis diambil. Yang ketiga, orang yang bersaksi palsu ini menzalim kepada orang yang dia kalahkan. Tiga. Yang keempat, orang bersaksi palsu ini membolehkan sesuatu yang diharamkan Allah. Nah, jadi karena banyaknya dosa besar orang yang bersaksi palsu, maka Rasulullah menyebutkan akbaril kabair, termasuk dosa yang sangat besar di antara dosa-dosa besar. Dan tobatnya pun berat orang saksi palsu. Pertama minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada orang-orang yang dia zalim, kepada orang-orang yang dia aniaya. Hanya tobatnya diris. Kalau kada macam itu, maka tobatnya kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Cara seperti ini merupakan syariat peraturan yang diberikan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengakui itu diperlukan saksi. Orang yang bertahan itu cukup bersumpah. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan syariat Nabi-Nabi dahulu bagaimana memenangkan atau menyelesaikan orang berperkara seperti ini. كان الحكم في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنار فكان المحق يدخل يده فيها فلا تحرقه ولم يبتل إذا أدخل يده فيها أحرقته. Di zaman Nabi Ibrahim, kalau ada orang berperkara itu dilicit api. Si A, tangan ikan buat dalam api. Kalau ikan bujur, tangan ikan kada luyuk, tangan ikan kada kebakaran. Si B demikian juga. Siapa namanya? Tangan saya dalam api, belinya bujur, kada apa? Api kada menyentuh tangannya. Tapi bila berdusta, hanya tangan bedanya. Nah, itu cara memutuskan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. وكان في زمن موسى عليه السلام بالعصا فكانت تسخن بالحق وتضطرب بالباطل. Di zaman Nabi Musa itu tongkat. Bila tongkatnya diam, itu membujur. Bila tongkatnya bergerak, itu mengkalah. Itu mengkada jujur. Nah, si A kita mengakui itu barang ikan. Pegang tongkat. Pegang. Bila tongkatnya dana aja, berarti bujur si A. Bila dipegang tongkatnya bergerak, itu berarti ada bujur. Nah, itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. وكان في زمن سليمان عليه السلام بالريح فكانت تسخن بالحق وترفع المبتل وقد تسقطه على الأرض. Zaman Nabi Sulaiman lain lagi. Kalau ada orang berperkara ini, maka Sulaiman meniup angin. Menjujur, angin tenang. Yang kada jujur, angin mengangkat lawan inya dan menghempaskannya ke bumi. Itu zaman Nabi Sulaiman. Ini bila orang berperkara, angin memutuskan.
Wa kana fi zamani Dzul Qarnain bima fakana idza jalasa alaihi al-muhibb jamada wa idza jalasa alaihi al-mubtil zaba. Zaman Dzul Qarnain kalau ada orang berperkara itu dicari banyu, cari banyu. Siapa yang mulai dia duduk di banyu itu, banyunya baku jadi es, berarti bujur. Dia duduk di banyu itu tenggelam, berarti kada bujur. Nah itu di zaman Nabi, di zaman seorang raja yang bernama Dzulqarnain. Wa kana fi zaman Daud alaihi salam bi silsilatin mudla. Nabi Daud waktu sebelum jadi hakim itu ada rantai. Nah, rantai itu digantung di atas. Orang yang mengaku disuruh menjangkau rantai itu. Biar rantai itu berulur secara otomatis, kalau dijangkau berarti bujur. Bila orangnya kada jujur, tangannya kada sampai menjaga rantai itu, kada membetulin rantainya. Dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di zaman Nabi-Nabi dahulu seperti itu cara memutuskan orang yang berperkara. Nah di zaman Nabi kita dengan cara seperti tadi. Kalau kita mengaku, kita perlu dua saksi. Kalau kita bertahan, kita hanya perlu sumpah yang diucapkan. Para muhibbin rahimakumullah, itu merupakan hukum Allah. Bila ada orang berperkara, hukum Allah macam itu caranya menyelesaikan. Dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini sudah diatur oleh Allah, hukum-hukumnya. Kalau ada orang mencuri, ini hukumannya sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau ada orang berzina, ini hukumannya. Kalau ada kendaraan melanggar ayam orang, ini hukumannya. Kalau ada kendaraan di tengah jalan melanggar kambing orang, ini hukumannya. Kalau ada orang membunuh, macam ini hukumannya. Itu sudah dihukumkan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hakim yang memutuskan tinggal hanya membacakan hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam di dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia orang-orang yang kafir, yang keluar dari agama Islam. Hakim-hakim yang memutuskan perkara bukan dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang mencuntan, itu hukumannya apa? Kalau mencuntannya macam ini, itu Al-Quran hukum Allah, potong tangan. Potong tangan. Ada hakim ini ada penjara 3 bulan. Nah, itu sudah kada menghukumkan dengan hukum Allah. Membunuh dengan sengaja membunuh, hukum Allah sudah jelas. Ada si hakim ini penjara 8 tahun. Nah berarti seorang hakim ini kada menghukumkan dengan hukum Allah. Bagaimana seorang hakim ini? Al-Quran menjelaskan barang siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kafir. Ahli tafsir menjelaskan kenapa dia kafir. Karena dia menganggap bahwa hukum Allah itu kada tepat. Yang tepat itu adalah hukum ini. Yang adil itu hukum ini, bukan hukum Allah. Nah itu yang menyebabkan dia kafir. Menganggap hukum olahan Belanda itu lebih baik daripada hukum olahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat dia kafir. Nah, dalam ayat lain surat Maidah 2 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun."
siapa yang tidak menggunakan hukum Allah sebagai hukum, itu orang zalim. Nah, lain lagi orang kafir tadi. Di ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, dia zalim. Nah, ini seorang hakim yang mengakui bahwa sebenarnya hukumnya hukum Allah yang jujur. Cuma kalau kawain aku jadi hakim ada kan undang-undangnya sudah angka ini 3 bulan penjara, kayak ini 4 bulan penjara. Karena aku pakai hukum Allah, aku diam-diam jadi hakim. Padahal hukum Tuhan yang bujur, hukum Allah yang bujur. Nah, ini dihukumkannya 3 bulan aja. Nah, ini faulaika humuz zalimun. Dia orang-orang yang zalim. Zalim itu mengakui kebenaran hukum Allah, tapi kedua ini menghukumkan. Yang pertama tadi kada mengakui kebenaran hukum Allah, lalu jadi kafir. Nah, ayat yang selanjutnya di surat Maidah itu man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa-siapa yang tidak menghukumkan hukum Allah, maka dia adalah orang yang fasik namanya. Arti fasik apa yang keluar daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik yang pertama atau yang kedua itu termasuk dalam golongan fasikin ngarannya. Namun yang pertama tadi fasiknya bernama kafir, keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah zalim, masih dalam Islam tetapi dia berbuat aniaya. Nah, berbuat aniaya. Para muhibbin rahimakumullah, demikian hukum telah diatur oleh Allah dan tidak ada perkara apapun yang tertinggal di dalam kitab Allah. Tidak ada kejadian apapun yang kada ada hukumnya. Tidak ada kami lihatkan dalam Al-Quran itu sesuatu. Itu firman Allah. Cuma kadang-kadang kita kada dapat mencari tentang mana ayatnya tentang hukum itu. Padahal dalam Quran itu seluruh apa yang kita perlukan daripada masalah-masalah dalam Quran itu ada. Itu sudah jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hadis yang ke-34 dari 40 hadis. Para muhibbin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami umumkan bahwa rencana pengajian di majelis taklim di Parimin atau Balangan itu malamnya malam Rabu. Malam Rabu dan kita dibaca insya-Allah syarah hikam. Namun malam Rabunya belum kalau dipastikan malam Rabu apabila. Jadi yang jelas ada malam Rabu malam esok. Jadi belum tahu malam Rabu apabila tanggalnya belum ada karena masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Bisa bulan akan datang atau bisa minggu yang keberapa, belum tahu malam Rabunya. Insya Allah malamnya malam Rabu. Dan akan diumumkan nantinya kalau sudah memungkinkan keadaannya malam Rabu tanggal berapa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.